Selamat siang, Pak Klis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai AFL 3, yaitu eh, kaitan antara 3 bab yang sudah dipelajari di kelas. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Rinata dengan NIM 01060421100028. Bab pertama yang akan saya bahas mengenai manajemen laba. Eh, Manajemen laba merupakan praktik yang dilakukan oleh perusahaan yang dimana perusahaan tersebut dapat memanipulasi laporan keuangan agar terlihat lebih baik daripada kenyataan yang eh, disajikan oleh perusahaan. Mengapa sih perusahaan melakukan hal tersebut? Tentu saja dengan tujuan agar mereka dapat memainkan laba tersebut agar investor dan pemangku kepentingan lainnya percaya bahwa perusahaan akan lebih menguntungkan dan stabil daripada apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan tersebut. Nah, bagaimana sih perusahaan itu memiliki peluang dan teknik manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan? Yang pertama, perusahaan memanfaatkan peluang dari estimasi akuntansi, yaitu yang pertama dengan cara estimasi tingkat piutang tak tertagih. Nah, hal ini tuh perusahaan dapat menyisihkan piutang yang tak tertagih yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada perkiraan aktual, sehingga hal ini mengakibatkan meningkatkan atau menurunkan laba perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu estimasi kurun waktu penyusutan atau depresiasi aset tetap atau amortisasi aset tidak terwujud. Hal ini akan mempercepat atau memperlambat penyusutan aset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat meningkatkan atau menurunkan laba dalam periode tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat estimasi biaya garansi. Hal ini menentukan bahwa biaya garansi yang lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan aktual dapat meningkatkan atau menurunkan laba perusahaan. Kemudian teknik yang kedua yaitu uh, mengubah metode akuntansi. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama mengubah metode metode dari depresiasi aset tetap. Dari metode angka tahun ke metode garis lurus, eh, ke di tahun berikutnya diubah menjadi eh, metode yang lainnya. Nah, hal ini terindikasi dapat meningkatkan atau menurunkan laba di periode tertentu. Kemudian mengubah metode akuntansi persediaan. Misalnya, yang awalnya perusahaan menggunakan teknik FIFO, kemudian di tahun berikutnya perusahaan menggunakan metode LIFO untuk mencatat persediaan perusahaan. Nah, hal ini juga dapat meningkatkan atau menurunkan laba di periode tertentu. Nah, kemudian peluang teknik yang ketiga yaitu menggeser periode biaya atau pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian. Nah, perusahaan melakukan hal ini untuk menunda pengeluaran penelitian ke periode berikutnya sehingga dapat meningkatkan laba di periode saat ini. Nah, kemudian yang kedua, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi. Hal ini yaitu perusahaan menunda pengeluaran promosinya ke periode berikutnya, sehingga dapat meningkatkan laba di periode saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat kerjasama dengan vendor. Kerjasama ini dilakukan perusahaan dengan cara bekerja sama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan dari periode akuntansi yang sebelumnya sehingga pada periode berikutnya
perusahaan dapat meningkatkan atau menurunkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian yang keempat, yaitu mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan. Hal ini dilakukan perusahaan untuk, misalnya untuk mempercepat pengiriman produk ke pelanggan di akhir periode, sehingga, di akhir periode tersebut perusahaan dapat meningkatkan laba yang dihasilkan, dari penjualan tersebut. Kemudian, eee yang kelima yaitu menjual investasi dari sekuritas. Dengan menjual investasi dari sekuritas, perusahaan akan mengalami kenaikan pada nilai di periode-periode tertentu, sehingga hal ini dapat menaikkan laba perusahaan. Yang terakhir yaitu mengatur saat penjualan aset tetap. Dengan dengan menjual aset tetap, perusahaan akan eh, terlepas dari beban di periode tersebut, sehingga hal ini akan menguntungkan dan meningkatkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian, tipe berikutnya yaitu membahas mengenai teori akuntansi positif. Definisi dari teori akuntansi positif sendiri itu menurut, Hamonangan Sialakan yaitu, metode pendekatan dalam studi akuntansi yang mengutamakan deskripsi objektif serta analisis faktual mengenai praktik akuntansi yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Pendekatan ini tidak bertujuan untuk menilai apakah praktik tersebut baik atau buruk, melainkan lebih pada fokus pada pemahaman menyeluruh tentang bagaimana praktik tersebut terjadi dan apa yang menjadi landasan dari teori akuntansi positif. Nah, tujuan utama dari teori akuntansi positif sendiri yaitu yang pertama menjelaskan praktik dari akuntansi. Nah, eee, bagaimana sih perusahaan itu dapat, memilih metode metode dari akuntansi tertentu sehingga, hal ini akan berpengaruh signifikan bagi pencatatan keuangan laporan perusahaan. Dengan menggunakan, praktik dari teori akuntansi tertentu atau metode akuntansi tertentu, hal ini juga akan mempengaruhi informasi dari, pelaporan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu memprediksi dari praktik akuntansi. Karena hal ini tuh membahas mengenai bagaimana perubahan peraturan atau kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pilihan akuntansi dari perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga mengembangkan teori akuntansi yang lebih baik. Nah, eee, dengan pengembangan teori akuntansi yang lebih baik, hal ini akan mempengaruhi cara perusahaan untuk, eee, bagaimana teori itu dapat memperkuat dan disempurnakan untuk memberikan wawasan yang lebih lebih bermanfaat bagi praktik akuntansi dan pengambilan keputusan secara tepat, baik oleh pemangku kepentingan atau para investor, sehingga, keputusan yang terbaik akan mempengaruhi dari teori akuntansi positif tersebut. Mhm mhm. Nah, berikutnya yaitu teori akuntansi positif itu memiliki beberapa asumsi utama, yaitu yang pertama terdapat manajemen perusahaan bertindak rasional. Hal ini, mmm, memberikan bahwa manajer membuat keputusan akuntansi untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Kemudian yang kedua, terdapat informasi akuntansi yang relevan. Hal ini menyangkut mengenai informasi akuntansi yang memiliki nilai bagi pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditor. Yang ketiga yaitu mengenai pasar modal yang efisien. Hal ini akan mempengaruhi harga saham sehingga mencerminkan informasi yang tersedia secara publik termasuk informasi akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan.
Kemudian teori akuntansi positif itu memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, sulit untuk menguji hipotesis akuntansi secara empiris dengan cara yang meyakinkan. Kemudian yang kedua, teori akuntansi positif seringkali mengabaikan faktor-faktor kualitatif dan kontekstual yang dapat mempengaruhi praktik akuntansi itu sendiri. Kemudian, yang ketiga, teori akuntansi positif dapat digunakan untuk membenarkan praktik akuntansi yang tidak etis, jika hanya berfokus pada maksimalkan nilai perusahaan. Meskipun teori akuntansi ini tuh memiliki keterbatasan, teori akuntansi positif tetap menjadi alat yang berharga untuk memahami dan memprediksi uh, praktik akuntansi bagi perusahaan. Teori ini telah memberikan kontribusi penting bagi penelitian akuntansi dan praktik di dalam dunia akuntansi. Nah, secara keseluruhan, teori akuntansi positif menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi. Dengan terus mengembangkan dan menyempurnakan dari teori ini, maka kita akan memperoleh wawasan yang lebih berharga mengenai peran akuntansi dalam dunia bisnis. Nah, kemudian di sini terdapat artikel yang berkaitan mengenai teori akuntansi positif. Penelitian ini dilakukan oleh Cabrak pada tahun 2011, yang dimana penelitian ini tuh berdasarkan kritikan mengenai PAT dan menghubungkan ideologi pasar bebas, sehingga hal ini mengalami kesinambungan dari uh, ideologi pasar bebas dengan teori akuntansi positif, yang dimana penelitiannya itu terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu penjelasan praktik akuntansi, yang kedua prediksi praktik akuntansi, yang ketiga pengembangan teori akuntansi. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Cabrak yaitu memberikan kontribusi yang berharga bagi teori akuntansi positif dengan menjelaskan praktik akuntansi PAT dan memprediksi kemungkinan praktik di masa depan. Namun penting untuk diingat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan metodologi dan tidak secara langsung menguji hipotesis secara empiris. Penelitian akan dilanjutkan dan memerlukan konfirmasi dari temuan yang ditemukan oleh Cabrak ini untuk lebih memahami hubungan antara PAT, ideologi pasar bebas, dan praktik akuntansi. Nah, hubungan-hubungan dari teori akuntansi positif dengan manajemen laba. Yaitu yang pertama, teori akuntansi positif membantu menjelaskan mengapa manajemen laba ini terjadi dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorongnya. Dengan menggunakan teori akuntansi positif, maka identifikasi faktor-faktor tersebut akan mempermudah bagi perusahaan uh, dalam memanajemen dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu penelitian empiris berdasarkan teori akuntansi positif telah menunjukkan bukti bahwa manajemen laba memang terjadi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, yang dimana faktor-faktor tersebut sudah dijelaskan di dalam teori akuntansi positif. Kemudian yang ketiga, pemahaman tentang teori akuntansi positif dapat membantu mengembangkan strategi untuk mencegah manajemen laba, seperti memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan transparansi akuntansi. Nah, kemudian kita masuk ke bab ketiga, yaitu mengenai MBAR, di mana MBAR itu merupakan penelitian akuntansi yang berbasis pasar modal. Nah, eh, apa sih yang dimaksud dengan MBAR itu sendiri? MBAR merupakan jenis penelitian yang berfokus pada analis data keuangan dan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Pada penelitian ini, para peneliti biasanya menggunakan metode statistik dan ekonometrika untuk menguji hubungan antara variabel-variabel akuntansi, seperti laba, arus kas, dan aset. Nah, eh, dengan penelitian yang berbasis pasar modal ini memiliki tujuan uh, untuk pemahaman bagi investor, sehingga mereka mengetahui persis informasi akan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dapat mempengaruhi keputusan investor dan pergerakan harga saham.
Nah, kemudian dapat artikel mengenai MBAR. Penelitian ini dengan judul Pemetaan Perkembangan Penelitian Akuntansi Berbasis Pasar Modal di Indonesia yang dilakukan oleh Suartono et al. Pada tahun 2017. Penelitian ini memetakan perkembangan penelitian akuntansi berbasis pasar modal di Indonesia selama satu dekade. Nah, penelitian ini tuh menghasilkan model grafis yang menggambarkan tema peneliti, variabel yang terlibat, metode penelitian, dan hubungan antara variabel dalam membayar di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi topik penelitian MBAR yang perlu diteliti lebih lanjut. Nah, dari ketiga bab tadi yang sudah saya bahas, ketiga bab tersebut saling berkaitan sangat erat, yaitu yang pertama, manajemen laba dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dijelaskan dalam teori akuntansi positif seperti insentif manajer dan struktur modal perusahaan. Sangat jelas sekali bagaimana perusahaan dapat manajemen laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini didasari oleh teori akuntansi positif yang di mana teori akuntansi positif itu sangat berfokus pada nilai perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu MBAR dapat digunakan untuk mengungkap praktik manajemen laba dengan menganalisis sebagai informasi akuntansi yang dimanipulasi akan mempengaruhi pasar modal. Dengan penelitian MBAR, maka seorang investor dapat menganalisis sendiri apakah laporan yang disajikan perusahaan itu benar adanya uh, atau perusahaan hanya menyajikan yang difokuskan untuk nilai yang bagus untuk mempengaruhi keputusan investasi dari investor atau uh, untuk kepentingan perusahaan untuk menjalin kredit pada pihak ketiga. Kemudian yang ketiga yaitu temuan-temuan MBAR dapat membantu menyempurnakan teori akuntansi positif tentang faktor-faktor yang mendorong manajemen laba dan dampaknya pada pengambilan keputusan mengenai laporan keuangan. Nah, kesimpulannya yaitu manajemen laba, teori akuntansi positif, dan MBAR bagaikan segitiga interkoneksi yang tidak dapat dipisahkan. Ketiganya saling melengkapi dan memperkuat pemahaman mengenai bagaimana sih informasi akuntansi tersebut digunakan dan informasi tersebut dapat dimanipulasi dalam pasar modal. Nah, tentu saja hal ini tuh uh, memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, kemudian penelitian lebih lanjut dalam ketiga bidang ini sangat penting untuk meningkatkan transparansi akuntansi, menjaga praktik manajemen laba yang tidak etis, dan melindungi investor di pasar modal. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.